Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Rifki Dwi Tersegi dari kelas IF 4911 dengan NIM 103012530057. Nah, kali ini saya akan mengerjakan kuis yang diberikan, yaitu kuis 14, yang dimana kuis tersebut menyuruh kita untuk mengerjakan kuis tapi direkam. Nah, kuis yang pertama bisa dilihat dari sini. Diberikan grafik Y sama dengan fx seperti pada gambar di bawah. Pada gambar di bawah terdiri dari empat bangun ruang. Yang pertama ada segitiga, dan yang kedua ini ada dua bangun ruang yaitu segitiga dan persegi panjang. Yang keempat ada jajar genjang, dan yang kelima ini ada namanya setengah lingkaran. Nah, dalam soal disuruh hitunglah integral tentu berikut dalam menginterpretasikannya sebagai luas daerah bertanda. Mulai dari nomor 1. Kita memiliki integral dengan batas bawah 0 hingga 2 x dx. Nah, apa sih yang dijelaskan dalam soal? Fungsi fx terhadap variabel x dari batas 0 hingga 2. Dengan dx berarti kita disuruh mengintegralkan terhadap variabel x itu sendiri. Nah, mulai dari soal yang pertama, kita tahu bahwa interval dari batas ini yaitu 0 kurang dari sama dengan x dan kurang dari sama dengan 2. Nah, kita tahu nih, pada grafik di sebelah ini, kita melihat ada sebuah bangun ruang, yaitu segitiga. Dengan rumus segitiga berupa setengah kali alas kali tinggi. Nah, apa aja sih yang kita tahu? Yang pertama, kita punya sumbu x berada di 2. Bisa lihat, ini sumbu x ya teman. Sumbu x bernilai 2 dan sumbu y bernilai 2 juga. Nah, jadi kita mempunyai sumbu x sama dengan 2 dengan sumbu y sama dengan juga 2. Nah, apa sih terkaitan dari rumus data sama sumbu x dan sumbu y? Tentu saja sangat berkaitan ya teman-teman. Di mana sumbu x ini tuh bisa berupa alas dari sebuah segitiga. Dan yang sumbu y itu merupakan tinggi dari segitiga. Jadi, jika kita substitusikan, maka nilai luas bangun ruang segitiga ialah setengah dikali 2 dikali 2. Jadi, luas segitiga sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, 2 yaitu 2. Nah, jadi karena berada di atas sumbu x, maka integral dengan batas 0 sampai 2 fungsi fx dx sama dengan 2. Nah, karena bangun ruang itu sangat tergantung dengan posisi dari bangun ruang tersebut. Misal kalau misalnya bangun ruang itu ada di sumbu x positif atau di atas, itu akan menjadi positif. Kecuali sumbu x-nya bangun ruangnya berada di negatif, jadi dia akan nilainya negatif seperti itu. Dilanjut dengan yang B, tulis di sini. Yang B, kita menentukan integral dengan batas bawah 2 hingga 4 dalam fx dx. Nah, di sini sama saja kayak nomor A, cuma jadinya batas bawahnya itu 2, batas atasnya 4. Sama aja, kita berarti fungsi fx terhadap variabel x dari batas 2 hingga 4 dengan dx berarti kita disuruh untuk mengintegralkan terhadap variabel x itu sendiri. Kita mengintegralkannya ini. Oke. Kita lihat batas bawahnya 2. Berarti
2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Berarti bangun ruang yang dipakai tuh ini ya teman-teman. Nah, ada 2 bangun ruang nih. Nah, gimana tuh ada 2 bangun ruang? Gampang. Berarti kita menggunakan 2 kali bangun ruang. Itu di sini kita bisa lihat segitiga dan persegi panjang. Nah, untuk selanjutnya berarti kita punya yang namanya segitiga dulu. Segitiga. Oke. Dan kita lihat segitiga dulu. Itu ada berapa di sumbu X-nya berapa sih? 1. Rumus sumbu Y-nya berapa sih? 1 juga. Berarti kita punya sumbu X dengan 1 sumbu Y. Nah, kita juga bisa permisalan nih. Ini alas, berarti ini kan alas. Oke, ini alas, di sini alas, di sini tingginya. Berarti kita ada permisalan juga nih. X alas, sebuah alas, dan Y-nya sebuah tinggi. Kita masukkan rumus tadi segitiga, yaitu tadi luas dari segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Tinggal kita substitusikan lagi, sama caranya setengah kali 1 kali 1. Jadi luas alasnya sama dengan 1/2. Atau juga sih bisa kita 0,5 juga bisa. Selanjutnya bangun ruang kedua itu ada persegi panjang. Persegi panjang. Oke. Di persegi panjang itu sendiri kita lihat sumbu X-nya 1, sumbunya juga 1, sama nih. T sumbu X. Itu sama dengan sebelah. Dengan panjang, ini bisa donasi teman-teman. Ini bisa panjang, lebar. Oke, dengan rumusnya itu panjang kali lebar, dimana panjang itu sama dengan 1, lebar dengan 1 juga. Dengan panjangnya kita bisa buat 1. Nah, terus gimana nih Kak? Udah jadi nih kita nemuin yang namanya luas dari segitiga dan luas integral dari persegi panjang. Nah, selanjutnya kita totalin dari dua bangun ruang tersebut. Jadi total dari integral dengan batas 24 x dx sama dengan 0,5 ditambah 1 sama dengan 1,5. Itu. Selanjutnya nomor B. Oke, nomor B. Bagian B. Bagian C. Kita diketahui di sini C. Oke, semua. Integral berubah lagi nih teman-teman, 4 sama 6. Ditanya sama juga. Dengan definisi yang tadi berarti. Sama kok sama. Oke, selanjutnya bangun ruangan C. Bangun ruangan C itu apa sih? Bangun ruangan C itu ada di sini. 4, lebih. Nah, oke, 4 sampai 5. Bentuk dari bangun ruang di atas merupakan jajar genjang. Nah, rumus jajar genjang sendiri itu alas kali tinggi. Oke? Kita ketemunya tadi sumbu X-nya berapa teman-teman? 2. Terus sumbu Y-nya 1. Berarti kita punya sumbu X sama dengan 2, sumbu Y sama dengan 1. Oke. Nah, ini begitu sama aja nih teman-teman kayak yang sebelum-sebelumnya. Sumbu X itu sebagai alas bangun ruang tersebut dan sumbu Y merupakan tinggi atau lebar dari bangun ruang tersebut. Alas. Nah, untuk
rumus dari bangun ruang jajar genjang sendiri itu kan A kali T ya teman-teman. Jadi kita sama aja, tinggal ngaliin aja, tinggal masukin, substitusiin. Oke, jadi luas dari jajar genjang itu sama dengan 2 A kali T dengan luas jajar genjang itu 2 kali 1. Jawabannya gampang aja teman-teman, kali sama dengan 2. Nah, dengan ini kita mengetahui bahwa bangun ruang tersebut bernilai 2. Jadi nilai dari integral dengan batas bawah 4 hingga 6 fungsi x dx dx itu bernilai 2. Selanjutnya bagian D. Bagian D itu disuruh yang namanya cari 6 sampai 8, berarti bangun ruang terakhir. Bangun ruang yang setengah lingkaran ini. Oke. Mari kita lanjutkan. D. Integral dari 6 hingga 8. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sumbu x bernilai 2 dan sumbu y-nya bernilai min 1, negatif 1. Ingat teman-teman, bangun ruang itu dapat mempengaruhi nilai akhir. Oke? Jika bangun ruang berada di daerah yang positif, nilai akan positif. Jika bangun ruang berada di negatif, akan negatif. Oke, selanjutnya rumus lingkaran kan pi r kuadrat, teman-teman. Sedangkan di sini hanya setengah lingkaran aja, berarti kita memakai setengah. Oke, rumus ini rumus dari setengah lingkaran sama dengan setengah pi r kuadrat. Oh iya, ini r kuadrat ya, atau jari-jari. Untuk mencari jari-jari itu cukup diameter dibagi 2. Oke, di sini kan sumbu x kita ketahui nih 2, berarti ini diameter, ini sama diameter. Nah, untuk mencari jari-jari kan tinggal bagi setengah aja, berarti kita bagi dengan setengah, otomatis R sama dengan 1. Berarti tinggal kita substitusi. Nah, sama dengan setengah. Pi-nya tidak diketahui, teman-teman, jadi kita langsung tulis saja. Setengah pi. Atau ini juga sama aja sih, kayak pi per 2, lebih singkat aja. Ini untuk yang D. Jadi kesimpulannya, sumbu X di bawah berarti dari 6 sampai 8 si X dx itu negatif P. Oke, jadi hasilnya tuh negatif Pi per 2. Kenapa negatif? Karena bangun ruangnya berada di posisi bawah sumbu X, jadi otomatis nilainya negatif. Nah, itu yang E. Yang E 0 sampai 8. Nol sampai 8 berarti bangun ruang yang awal sampai dengan bangun ruang yang akhir ya, Kak? Betul. Jadi kita udah ketemu nih bangun ruangnya satu masing-masing, step masing-masing, kan? Dengan tadi yang pertama itu bernilai 2, bangun ruang kedua dan ketiga itu 1,5, bangun ruang yang keempat itu kedua dan kelima itu min P 2. Oke, berarti kita punya yang namanya, tinggal dijumlahin aja kok teman-teman. Ini paling gampang.
dx sama dengan 2 plus 1,5 ditambah 2 dikurang pi per 2. Dan hasil akhir, maka pi dx itu menghasilkannya 5,5 min pi per 2. Oke, jadi kita bisa lebih gampangnya sih gini ya, kita buat tabel. Cuma di sini aja kita jawab ya. Yang tadi ini berarti hasilnya sama dengan 2. Yang ini 1. Yang ini berapa? Tadi 2. 2 juga. Terus min pi per 2. Dan hasilnya 5,5 plus pi per 2. Begitu. Oke, selanjutnya kita lanjut nomor kedua. Untuk nomor 2 sendiri, nomor 2 sendiri itu oke, ini deh soalnya. Gunakan metode substitusi untuk menentukan integral tentu. Oke. Kita menggunakan substitusi. Oke, yang pertama kita tahu nih di sini bahwa fungsi fx bernilai integral dengan batas bawah 0 dengan batas atas 3 x per 1 pangkat 6 dx. Kita terus ulang fungsi fx dengan integral x per 1. Nah, itu udah tahu nih soal ini. Terus lanjutnya apa nih? Angkanya ribet banget, banyak. Nah, kita membuat yang pertama permisalan. Oke, step pertama kita membuat yang namanya permisalan. Misal U itu sama dengan 3x per 1. Oke, terus kita turun lagi sama du. Kita tulis 3. Nah, terus sama ini kita nyari dx-nya kan. Nah, maka kita akan dibagi 3 dx. Jadi, ini jadi dx dengan 3 du. 3 du per du. Atau biar lebih gampang, salah. Berarti ini sepertiga du dong. Sepertiga du. Oke. Nah, selanjutnya step pertama nih udah nih Kak. Lanjutnya apa? Oke, selanjutnya jika kita masukin integralnya dari 0 sampai 3. Jika 0 jadi x 0 sama 0, maka u-nya sama dengan 1. Terus jika x sama dengan 3, maka u sama dengan 10. Nah, tahu dari mana sih Kak u-nya 1 terus u-nya 10 juga tuh gimana caranya? Caranya kita tinggal substitusikan dengan soal yang diminta. Kan substitusi kita punya u-nya kan sama dengan 3x per 1. Tinggal kita masukin u ini 0, ini 3 ya. 3 kali 0 tambah 1. 3 kali 0 berapa teman-teman? Iya, 0 tambah 1. Ya, 1. Ini 1. Sama dengan yang ini. Lanjutnya, U sama dengan 3 dikali 3 tambah 1. Dengan U sama dengan 9 tambah 1. Nah, 9 tambah 1 itu berapa sih? Ya 10 tentunya. Lanjut di sini. Itu pembuktiannya. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya kita cari. Oke, kita cari. Kita tahu nih tadi kan? 0, 3. 3x plus 1, 6.
Terus kita kan permisalin kan, berarti sama dengan 0, tadi langsung pakai U nya ya, ini sama aja kayak, berarti 10 dengan U pangkat 6 kali sepertiga D. Udah ketemu. Oke. Integral, apa sih integral? Konstanta ini bisa kita majuin ke depan sini. Jadi kayak misal kita punya sepertiga, biar lebih enak kita buat nurunin U-nya ini. Kan kalau ada sepertiga kan jadi ribet ya teman-teman. Jadi kita tulis 110 dan U6. Nah, kita turunin sekarang si ininya. Nih, kita turunin ininya ya guys. Nah, turunnya tuh gimana sih kak? Aku pusing, bingung. Gampang. Konsep integral kita menambahkan pangkat, intinya itu. Terus nambahin pangkat tersebut di depan U-nya itu sendiri. Jadi kita gini, langsung aja prakteknya kan, daripada bingung gimana-gimana. Ini, U yang ini, jadi 1/7 U pangkat 7. Udah, simpel. Tinggal nambahin ini pangkat ditambah 1, terus ini tambah 1/7. Oke? Nah, selanjutnya kita ada yang namanya, kan kita udah nemuin yang namanya 1/7 U7 ini ya. Nah, selanjutnya berarti kita masukin lagi ke awal lagi. Jadi kita sama dengan 1/3 dengan U7. Kita mencari batas atas batas bawah ya teman-teman sekarang. Jadi batas bawahnya 1 sama 10. Duh kak, udah selesai nih. Terus gimana? Oke lanjut. Ya, udah kita tinggal substitusiin satu-satu. Terus bingung lagi, gimana? Substitusiin satu-satu. Begini caranya. Kita abain dulu lah. Sepertinya kita abain dulu. Ntar aja lah. Urusannya yang penting dalam kurawal ini. Biar otak kita makin fresh. Jadi kita gini aja. Dengan sepertiga. Berarti 1/7/7 tambah 10/7 per 7. Ya gini. Benar. Oke, jadinya kita berarti punya yang namanya 1/21 10/7 kurang 1. Iya, baca kayak gini dia. Ya, kan dia harus kayak gini ya. Atau lebih gampangnya 10/7 kurang 1/21. Nah, ini kan kalau ini kan bisa digabungin kan kalau konsep yang namanya pecahan. Ini sama aja sih, ini sama kayak yang namanya 7 ini 1/3. Kalau perkalian kan tinggal dikaliin kan, jadi ini 21. Ini 1, hasilnya 1 ditambah 10/7. Nggak dijabarin karena memang banyak ya 10/7. Dia benar, ini tinggal kaliin. Nanti dia langsung per 21, 10/7 tambah 1. Oke. Jadi, hasil dari integral ini, fungsi fx sama dengan integral dengan batas bawah 0 hingga 3 dengan 3x plus 1 pangkat 6 dx. Kita nurunin x yang berarti mengintegral integral. Jadi kita menemukan hasilnya ini guys. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.